terhormat Bapak Andi Sulfikar Darussalam selaku dosen pembimbing kami di mata kuliah ilmu fikih dan teman-teman peserta diskusi yang sempat hadir pada hari ini. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah memberikan rahmat, kesehatan dan kesempatan sehingga kita masih dapat berkumpul di sini walaupun dalam keadaan daring. Tak lupa pula salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun topik yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini adalah keterkaitan ilmu fikih dengan ilmu lainnya. Baiklah, perkenalkan, nama saya Suti Septiani yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Adapun anggota kelompok saya yakni Saudara Rian Hairuddin sebagai pemateri pertama, Muhammad Fikri Tamrin sebagai pemateri kedua, dan Muhammad Aswar sebagai pemateri ketiga. Adapun susunan kegiatan diskusi yang akan kita lakukan diantaranya: yang pertama sesi pembukaan, yang kedua sesi penyampaian dan penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi pertama adalah pembukaan. Marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya adalah penyajian dan penyampaian materi. Saya berharap kepada teman-teman semua agar menyimak materinya dengan seksama agar dapat menambah wawasan bagi kita semua. Baiklah, saya persilahkan kepada Saudara Rian Hairuddin untuk membacakan materi yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan materi tentang hubungan ilmu fikih dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian ilmu fikih. Secara bahasa, ilmu fikih adalah mengetahui sesuatu dengan mengerti atau paham, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Thaha surah kedua ayat 27 sampai 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, yang artinya, dan lepaskanlah kelakuan dari lidahku supaya mereka memahami perkataanku. Menurut Ibnu Qayyim, fikih lebih khusus dari paham. Maksudnya, paham akan maksud pembicaraan. Adapun fikih menurut istilah fuqaha, seperti dalam Tajuddin As-Subki, adalah ilmu tentang hukum syara' yang bersifat amali diambil dari dalil-dalil yang tafsili. Sedangkan menurut Imam Ghazali, ilmu fikih adalah hukum syar'i yang berhubungan dengan perbuatan orang-orang mukallaf, seperti mengetahui hukum wajib, haram, mubah, sunnah, dan makruh, atau mengetahui suatu akad itu sah atau tidak dalam suatu ibadah. Jadi, ilmu fikih adalah ilmu untuk mengetahui hukum Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan segala amalia mukallaf yang wajib, sunnah, mubah, makruh maupun haram yang digali dari dalil-dalil yang jelas. Yang kedua adalah kaitan ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Ilmu fikih dengan ilmu tauhid memiliki kaitan yang sangat kuat karena ilmu tauhid membahas tentang ketuhanan yang mewajibkan kita, yang mengharuskan kita mempercayai bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa. Secara istilah, ilmu tauhid ialah ilmu yang membahas segala kepercayaan-kepercayaan yang diambil dari dalil-dalil keyakinan
dan hukum-hukum di dalam Islam, termasuk hukum mempercayakan Allah Subhanahu wa taala itu esa. Ilmu tauhid adalah sumber semua ilmu-ilmu keislaman, sekaligus yang terpenting dan paling utama. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Muhammad surah ke-47 ayat 19, yaitu A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa'lam annahu la ilaha illahu wastaghfir lidzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa maswaakum. Yang artinya, maka ketahuilah bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, dan Allah mengetahui tempat usaha dan tempat tinggalmu. Ketika Islam datang, ajaran pertama yang disampaikan oleh Rasulullah yaitu ajaran tauhid, yakni mengesahkan Tuhan. Ilmu fikih memiliki kaitan yang sangat erat atau memiliki hubungan yang sangat erat dengan ilmu tauhid, karena sumber ilmu fikih yang pokok adalah Al-Quran dan As-Sunnah, yakni mengakui Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dan paling utama, berangkat dari keimanan bahwa Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ilmu fikih sudah memerlukan keimanan kepada Allah, keimanan kepada para malaikat, kepada kitab-kitab Allah, kepada Rasul, keimanan kepada hari kiamat, dan keimanan kepada qada dan qadar. Oleh karena itu, ilmu tauhid adalah ilmu yang membahas segala hal tentang hal tersebut. Masalah-masalah yang berkaitan dengan keimanan, masalah-masalah yang berkaitan dengan Tuhan, itu dibahas dalam ilmu tauhid. Singkatnya, hubungan ilmu fikih dengan ilmu tauhid, jika diibaratkan seperti bangunan, maka ilmu fikih adalah bangunannya dan ilmu tauhid adalah pondasinya. Apabila pondasi dari sebuah bangunan itu kokoh, maka akan kuat dan megah bangunan tersebut. Tetapi jika pondasi dari bangunan tersebut goyah atau tidak kuat untuk menopang bangunan tersebut, maka akan hancur bangunan tersebut. Itulah ilmu tauhid sebagai pondasinya, dan ilmu fikih adalah bangunan tersebut. Itulah tadi pembahasan tentang ilmu fikih, kaitan ilmu fikih dengan ilmu tauhid. Sekarang saya akan membahas tentang kaitan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf. Secara terminologi, tasawuf adalah ilmu yang mengetahui bagaimana seseorang dapat mensucikan jiwa mereka agar memperoleh kebahagiaan dan ketenangan yang abadi karena takut pada neraka Allah. Yang artinya, orang yang bertasawuf adalah orang yang melakukan ibadah, melakukan amalan semata-mata untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk menghindari dosa. Al-Hasan Asy-Syadzili mengartikan, tasawuf adalah praktik-praktik ibadah untuk memperoleh amalan dan pelatihan diri untuk mengembalikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Fikih hanya membahas kerangka dalam suatu ibadah. Jika sudah menyangkut terhadap niat atau keikhlasan dalam beribadah itu adalah pembahasan ilmu tasawuf. Maka dari itu, fikih dan tasawuf sangat erat kaitannya. Imam Malik pernah berkata, barang siapa yang mempelajari fikih tanpa bertasawuf, maka ia fasik. Dan barang siapa yang bertasawuf namun mendalami fikih, maka ia sindik. Dan barang siapa yang melakukan keduanya, yakni bertasawuf dan mendalami ilmu fikih, berarti ia telah melakukan kebenaran. Mungkin itu saja tentang kaitan ilmu fikih dengan ilmu tasawuf.
Selanjutnya, saya akan membahas tentang hubungan ilmu fikih dengan usul fikih. Usul fikih lahir lebih dulu dari fikih, karena fikih diciptakan dari usul fikih. Peran usul fikih untuk menciptakan hukum dan dalil-dalil yang terperinci dan kuat. Kedudukan usul fikih sebagai dasar dari fikih Islam, artinya usul fikih merupakan sumber atau dalil-dalil dan bagaimana menunjukkan dalil tersebut kepada hukum syariat secara garis besar. Tanpa pembahasan mengenai usul fikih, maka fikih tidak dapat diciptakan karena dasar usul fikih harus dipahami lebih dahulu. Tanpa kemajuan dari usul fikih, maka fikih tidak akan mengalami kemajuan. Dalam artian, tanpa usul fikih, fikih itu tidak ada. Adapun landasan atau 3 bahan pokok dari usul fikih yaitu Al-Quran, hadis Rasul, dan ijtihad ulama. Itu adalah bahan yang diselidiki oleh ilmu usul fikih dan hasil penyelidikannya berupa ilmu fikih, yaitu ilmu khusus untuk mengelola sumber hukum dan mencabut serta melahirkan garis hukum daripadanya yang disebut ilmu usul fikih. Dengan demikian, hubungan antara fikih dan usul fikih sangat erat hingga tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling melengkapi dalam satu tujuan untuk menerapkan hukum Islam. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Rian atas pemaparan materinya. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Fikri Tamrin selaku pemateri kedua untuk membacakan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri Tamrin selaku pembaca materi kedua. Hubungan ilmu fikih dengan kaidah fikih al-qawaidul fiqhiyah. Qawaidul fikih merupakan kunci berpikir dalam pengembangan dan seleksi hukum fikih dengan bantuan qawaidul al-fiqhiyah. Semakin tampak jelas semua permasalahan hukum baru yang tumbuh di tengah-tengah masyarakat dapat ditampung oleh syariat Islam dan dengan mudah serta cepat dipecahkan permasalahannya. Persoalan baru semakin banyak tumbuh dalam masyarakat seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat itu sendiri. Maka diperlukan kunci berpikir guna memecahkan persoalan masyarakat sehingga tidak menjadi berlarut-larut tanpa kepastian hukum. Dengan demikian, qawaid al-fiqhiyah sangat berhubungan dengan tugas pengabdian ulama ahli fikih dalam rangka mengefektifkan dan mendominasikan ilmu fikih ke arah pemecahan problema hukum masyarakat. Hubungan ilmu fikih dengan falsafah hukum Islam. Ilmu fikih juga memiliki hubungan erat dengan falsafah hukum Islam. Falsafah hukum Islam secara objektif berusaha mengungkapkan nilai-nilai hikmah-hikmah, manfaat, dan kegunaan syariat bagi kehidupan manusia. Falsafah hukum Islam sangat menentukan dan menguatkan kesadaran hukum umat Islam karena falsafah hukum Islam akan menuntut umat Islam untuk memahami hikmah dan manfaat disyariatkannya sebuah hukum Islam. Seseorang yang mempelajari ilmu fikih bersamaan dan dengan mempelajari falsafah hukum Islam akan semakin memahami di mana letak ketinggian dan keindahan ajaran Islam, sehingga menumbuhkan rasa cinta yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada sesama manusia, alam, dan kepada lingkungannya. Sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Fikri Tamrin. Baiklah, untuk materi terakhir saya persilahkan kepada Saudara Muhammad Aswar untuk membacakan materinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Aswar dari kelompok 2. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan hasil diskusi. F. Hubungan ilmu fikih dengan tarik tasyrih. Ilmu tarik tasyrih merupakan disiplin ilmu yang erat kaitannya dengan ilmu fikih maupun usul fikih. Tarik berarti ketentuan waktu sebagaimana disebutkan Ar-Roha Al-Kitab.
ar-rohahu dan arhahu. Maksudnya adalah waqatahu, yaitu menjelaskan waktunya. Ilmu tarik adalah ilmu yang mempelajari tentang kisah-kisah waktu terjadinya peristiwa penting yang terjadi padanya serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia. Ilmu tarik memiliki 3 dimensi, yaitu masa lalu, masa kini, dan kemungkinan-kemungkinan masa yang akan datang. Untuk mengetahui bagaimana ilmu fikih di masa lalu, bagaimana sekarang, dan bagaimana kemungkinan-kemungkinannya pada masa yang akan datang, biasa ditelusuri dari ilmu sejarah Islam dan sejarah hukum Islam atau lebih dikenal dengan tarik al-tashri'. Masa lalu dan masa sekarang memberikan data dan fakta. Dengan fakta ini dicari latar belakangnya serta ditelusuri kandungan maknanya, sehingga ditemukan benang merahnya yang merupakan semangat ajaran Islam pada umumnya dan semangat ilmu fikih pada khususnya berlaku sepanjang masa. Penerapan semangat ajaran ini tentu akan berubah sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dihadapinya karena kemaslahatan yang juga berubah-ubah, sebagaimana bunyi kaidah takhtalifu al-maslahatu fihi bitakhayyurul ahkam bitakhayyuril azmina wal ahmina wal asasi wa min huna wujida al-ijtihadu. Perubahan hukum tergantung pada perubahan waktu, tempat, dan keadaan atau individu. Karena itu dibutuhkan ijtihad. Demikianlah apa yang dianggap sebuah masalah di masa lalu bisa dianggap tidak masalah di masa kini. Sebaliknya, apa yang tidak dianggap masalah pada masa lalu bisa dianggap masalah pada masa sekarang. Disinilah letak pentingnya tarik tasyrih dalam hubungannya dengan fikih. Menurut Syekh Manna Al-Hatan, ada 4 manfaat mempelajari ilmu tarik tasyrih. 1. Mengetahui latar belakang pembentukan hukum Islam. 2. Mengetahui dan mempelajari pemimpin dan ulama yang telah melakukan ijtihad dengan segala kemampuannya. 3. Mempelajari produk ulama dan ijtihadnya sekaligus konstruktif dalam memahami produk pemikiran dan pola yang dikembangkan. Yang keempat, mempelajari sejarah hukum Islam sehingga paling tidak melahirkan sikap toleran dan dapat mewarisi pemikiran ulama klasik dan langkah-langkah ijtihad dan pengembangan gagasannya. D. Hubungan ilmu fikih dengan tafsir ahkam. Tafsir ahkam atau tafsir ayat ahkam merupakan salah satu pola penafsiran ayat-ayat Al-Quran yang memfokuskan kajiannya pada ayat-ayat yang berpotensi menjadi dasar-dasar hukum fikih. Untuk mendukung fikih, maka dalil-dalil Al-Quran menjadi sangat penting. Hanya saja memahami Al-Quran langsung dari kitab Al-Quran secara komprehensif tidak mudah. Diperlukan tafsir yang merupakan penjelasan para ulama tentang ayat-ayat Al-Quran. Disinilah maka ilmu tafsir ahkam sangat urgen digunakan sebagai penguat fikih itu sendiri. Tidak semua ayat Al-Quran merupakan ayat ahkam. Dari 6.666 ayat Al-Quran, menurut sejumlah ulama hanya sekitar 600 ayat yang berkaitan dengan hukum. Karena itu, tafsir ahkam sangat penting digunakan sebagai dalil yang menopang diktum-diktum fikih. Hubungan ilmu fikih dengan hadis ahkam. Selain tafsir ahkam, hadis ahkam juga merupakan dalil yang digunakan dan berkaitan dengan ilmu fikih. Hadis ahkam merupakan hadis-hadis yang berkaitan dengan hukum Islam atau ilmu fikih. Demikian ini sangat penting karena tidak semua hadis merupakan hadis ahkam. Sebagian hadis berisi motivasi beragama, nasihat-nasihat, kisah, dan sebagainya. Secara praktis, hadis ahkam digunakan dalam kitab-kitab fikih sebagaimana diketahui bahwa sebagian ulama menguatkan diktum-diktum fikih dengan hadis-hadis ahkam yang mendasarinya, sehingga dapat diketahui hukum fikih yang berkaitan dengan hal tersebut. Meskipun penulis tegaskan bahwa tidak semua kitab fikih disebutkan hadis ahkamnya. Baik, itulah penjelasan materi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Muhammad Aswar selaku pemateri terakhir. Baik, demikianlah tadi presentasi kelompok kami. Mari kita menutup diskusi kali ini dengan mengucapkan hamdalah. Saya sebagai moderator memohon maaf atas segala kekurangan kelompok kami dan terima kasih untuk perhatiannya.
Sebelum saya menutup diskusi pada hari ini, bagi teman-teman sekalian yang ingin mengajukan permohonan